pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah atas kesehatan dan kesempatan kepada kita semua yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari. Perkenalkan, nama saya Paradiba SST SPD MKes dengan NIDN 0117 067701. Saya bekerja sebagai dosen S1 Farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan. Dalam kesempatan ini, saya akan membagikan video saya tentang pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ambil di Prodi S1 Farmasi, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja menggunakan prinsip DIA atau Delivery Interaction Assessment. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan gambaran umum mata kuliah yang saya ambil, yaitu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, serta referensi yang digunakan dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, pada aspek instruction, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dan pada aspek assessment, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur kompetensi yang diharapkan dengan proses evaluasi. Mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja memiliki beban SKS, yaitu 2 SKS. Dan berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya baca, yaitu latar belakang keselamatan dan kesehatan kerja, konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja, hygiene industri dan sanitasi lingkungan, serta identifikasi bahaya, peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, penerapan manajemen K3, penyakit akibat kerja, usaha pengendalian kecelakaan kerja, bahan beracun dan berbahaya, prosedur pertolongan pertama, alat pelindung diri, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, ergonomi, pengaruh K3 terhadap produktivitas kerja, kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium dalam bidang farmasi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang latar belakang keselamatan dan kesehatan kerja, mampu menjelaskan konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja, memahami dan mampu menjelaskan hygiene industri, memahami dan mampu menjelaskan manajemen K3 termasuk risiko K3, perundangan K3 dan Permenkes, memahami dan mampu menjelaskan manajemen K3, memahami dan mampu menjelaskan penyakit akibat kerja, memahami dan mampu menjelaskan kecelakaan kerja, memahami dan mampu menjelaskan bahan berbahaya beracun, memahami dan mampu menjelaskan prosedur pertolongan pertama, memahami dan mampu menjelaskan alat pelindung diri atau APD, memahami dan mampu menjelaskan pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran, memahami dan mampu menjelaskan ergonomi, memahami dan mampu menjelaskan pengaruh keselamatan kerja dengan produktivitas kerja, memahami dan mampu menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium dalam bidang farmasi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, ada beberapa metode yang saya gunakan, yaitu ceramah dengan memberikan penjelasan tentang mata kuliah yang saya ampu, komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa, small group discussion, kelompok kecil yang terdiri dari 4 hingga 6 orang mahasiswa untuk membahas permasalahan secara bersama, pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan mahasiswa untuk dipelajari dan menghubungkan dengan kehidupannya, role play, memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bermain peran sesuai dengan metode yang diajarkan, simulation, memperagakan sesuatu dalam bentuk yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Selanjutnya, yaitu seperti yang telah disepakati, penilaian perkuliahan dilakukan dengan penugasan, ujian tulis dan praktek. Tugas 20%, UTS 30% dan UAS 50%. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan proses pembelajaran di kelas. Terima kasih.
Kemudian APD juga upaya terakhir bagi pekerja maupun mahasiswa yang praktek di tempat yang berisiko, ya, untuk digunakan dan pemakaian APD ini juga bukanlah pengganti dari rekayasa ya, atau administratif, bukan pengganti. Jadi secara administratif bukan ya, tapi memang betul-betul pelindung diri, atau dia alat engineering bukan, ya, bukan alat tools yang digunakan dalam perusahaan-perusahaan pabrik bukan, tapi dia memang alat yang digunakan sendiri untuk melindungi diri. Dan ini jenis-jenis APD dan penggunaannya. Jadi ada jenis APD alat pelindung kepala. Alat pelindung kepala ini digunakan untuk apa? Melindungi kepala, bukan melindungi tangannya. Jadi APD kepala itu untuk melindungi kepala. Kemudian APD untuk alat pelindung muka dan mata. Digunakan apa? Digunakan kacamata. Kemudian alat pelindung telinga digunakan earphone, yang biasa adalah earphone digunakan. Kemudian alat pelindung pernapasan digunakan masker dan masker yang terbaik atau yang ISO yang dibolehkan perusahaan yang berkaitan dengan uang dan hasil tambah ya. Itu ada alat khusus untuk alat pelindung pernapasan. Kemudian alat pelindung tangan, handscoon digunakan biasanya untuk laboratorium, rumah sakit. Kemudian alat pelindung kaki juga digunakan di pertambangan, konstruksi, rumah sakit, dan pakaian pelindung serta safety belt. Safety belt biasanya digunakan untuk alat pelindung di pekerjaan apa? Safety belt, bagian pertambangan, konstruksi ya, karena konstruksi ini adalah resiko yang tertinggi untuk kecelakaan kerja. Oke, sampai di sini ada yang masih kurang paham atau masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya. Kalau di dalam sebuah perusahaan ada karyawan terkena kecelakaan kerja, apakah itu merupakan tanggung jawab dari perusahaan atau bukan? Pertanyaan yang bagus ya, Nak, bahwa apakah ketika terjadi kecelakaan kerja di lapangan pekerjaan ya, jadi pekerjaan maupun di laboratorium, siapakah yang bertanggung jawab? Perusahaan atau pribadi pekerja itu? Itu sudah dipastikan ada manajemen yang mengatur aturan bagaimana pekerjaan dan pekerjaan apa yang dilakukan apabila terjadi kecelakaan kerja. Itu sudah ada aturan yang standar yang baku menentukan apakah pekerjaan akibat kelalaian perusahaan maupun kelalaian si pekerja. Jadi kalau sudah diidentifikasi apakah penyebab terjadinya adalah kelalaian perusahaan dalam memaintain alat-alatnya, kemudian memberikan alat pelindung yang kurang dan lain sebagainya, ataukah
menular ketika kalian menggunakan melakukan reaksi kimia. Apakah APD yang dikatakan tadi sudah memberikan perlindungan minimal, paling tidak minimal, belum maksimal ya, minimal. Apa sudah nak? Jadi APD sesuai nggak dengan tugas yang diberikan atau pekerjaan yang kita lakukan? Kalau konstruksi mengenai alat-alat yang berat, yang tajam, itu tidak bisa melindungi diri kita dengan alat seperti ini. Tetapi kalau di laboratorium biasa, biologi, kita hanya membelah kode, membelah tikus, ini masih bisa digunakan. Oke? Kemudian APD yang nyaman dipakai terus menerus. Jadi APD itu juga disetting atau disesuaikan atau diproduksi itu berkaitan dengan orang yang menggunakan APD nyaman. Kalau ini yang sangat nyaman, apalagi untuk praktek di kesehatan, baik rumah sakit maupun di laboratorium, ini sangat nyaman. Terus menerus ya, karena tidak memberatkan. Tidak seperti hewan konstruksi terpakai di laboratorium kimia, cocok? Tidak, pasti memberatkan. Kalau ini sangat ringan. Kemudian alat yang juga nyaman kita gunakan adalah sepatu. Sepatu seperti ini ya, sepatu bot. Seperti ini kalau kita gunakan untuk di laboratorium biasa, ini masih nyaman. Tetapi kalau kita gunakan di tempat panas, pembakaran pelururan besi, ini sangat tidak nyaman. Ini bisa mengencil ke kaki kita, karena panas akan membuat dia berubah ya, yang menjadi lebih lunak, jadi memberatkan di kaki kita. Jadi kalau untuk perusahaan atau pabrik yang pembakarannya di atas 1000 derajat itu tidak menggunakan sepatu seperti ini. Oke, jadi APD itu dipakai, dilihat apakah dia sesuai standar, apakah dia memberikan perlindungan, apakah dia sesuai dengan tugas atau pekerjaan yang kita lakukan, kemudian apakah nyaman dipakai secara terus-menerus. Oke, kita masuk kepada manajemen alat pelindung diri. Jadi manajemen alat pelindung diri ini mengurusi atau memberikan kewenangan ya kepada perusahaan maupun rumah sakit dan laboratorium untuk memberikan aturan bahwa APD itu adalah alat pelindung diri yang wajib digunakan sebelum bekerja atau sebelum melakukan praktikum. Jadi manajemen APD dibutuhkan untuk membatasi hajat lingkungan. Jadi bahaya-bahaya lingkungan itu APD ini adalah pembatasnya supaya kita tidak berisiko atau pencegahan yang berakibat fatal kepada pekerja maupun mahasiswa yang melakukan praktek terhadap lingkungan yang berisiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Kemudian jangan membeli APD sekedar hanya memiliki jenis APD. Jadi perusahaan itu banyak menggunakan dan membeli APD hanya sebagai kewajiban terhadap aturan yang diberikan pemerintah. Jadi mereka hanya membeli dan memajang, tetapi pekerja tidak menggunakan APD secara maksimal. Hanya digunakan misalkan berkaitan dengan pabrik Indomie, digunakan hanya sarung tangan, tetapi masker tidak digunakan, penutup kepala tidak digunakan, hanya pajangan. Ketika ada supervisi, inspeksi mendadak baru digunakan, tidak ya. Jadi jangan membeli APD tapi hanya dari pajangan, tapi gunakan. Kemudian adanya hajat ya, awareness dan pelatihan. Jadi ada kepedulian, ada kewaspadaan terhadap risiko-risiko yang terjadi di lingkungan kerja. Jadi wajib kalau kita bekerja sebelum masuk ke tempat pekerjaan atau sebelum
Jadi punya SOP ketika kita melakukan memasak alat APD tubuh kita. Kemudian APD yang dibeli telah melalui seleksi kebutuhan jenis pekerjaan. Jadi jenis pekerjaan apa, APD-nya juga disesuaikan. Oke? Baiklah, kemudian APD dapat menularkan penyakit bila dipakai berganti-ganti. Kalau yang kalian pakai masker kalian ganti dengan 10 orang seperti ini, tertular oleh penyakit yang pertama pakai, yang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi APD itu tidak bisa dipakai berganti-ganti. APD itu dipakai untuk satu orang satu. Tapi kalau yang menyangkut APD sekali pakai dibuang. Tapi kalau APD yang bisa dipakai berkali-kali disimpan. Mengapa APD sering tidak dipakai? Karena tidak tahu maka tidak awareness, tidak mempunyai kewaspadaan terhadap resiko-resiko yang akan terjadi ke depan. Makanya tidak menggunakan APD. Tapi kalau punya awareness, punya kewaspadaan, pasti penting sekali APD. Kalau yang kita pegang, kita reaksi, mungkin kita lagi praktek pertumbuhan koloni TBC, resiko nggak pakai APD? Resiko. Pasti berisiko. Karena penularan TBC boleh ada di udara. Ketika kita buka cawannya dan kita lakukan pendeteksian lampu apa dengan mikroskop, maka resiko akan terjadi. Makanya harus pakai alat pelindung. Kemudian rendahnya kesadaran pekerja terhadap keselamatan kerja. Ini sangat berisiko ya, karena ketidakadanya awareness tadi, tidak ada kewaspadaan, kurangnya sadar, kurangnya motivasi, sehingga keselamatan kerja tidak terjadi. Perusahaan sudah beli segudang alat pelindung diri, tapi pekerjanya tidak digunakan. Itu karena pekerja tidak punya kesadaran, tidak pernah ikut pelatihan, tidak pernah ikut dan tidak pernah membaca apa pentingnya pelindung diri dan lain sebagainya, sehingga beresiko terjadi kecelakaan kerja terhadap pekerja. Tidak hanya disalahkan perusahaan, tapi pekerja sendiri tahu nggak menggunakan saat itu. Kalau dia tidak menggunakan, berarti salah di pekerja, bukan salah di perusahaan. Dianggap mengurangi feminitas. Feminitas itu penampilan, tidak itu secara personal. Tapi kalau lelaki juga tadi seperti tadi, ada nggak yang senang senyum ketika kawannya pakai itu? Ada. Tapi kalau sedang kalian praktek pertumbuhan koloni TBC, senang senyum nggak kalian? Tidak bisa lagi, karena risiko kalian terpapar dengan penyakit itu sangat tinggi, mengakibatkan kalian sepenuhnya kalau bisa pakai handsman itu, pakaian yang penutup ketika COVID-19, itu kalian pakai semua supaya tidak terkena kuman TBC. Itu tadi karena ketidaksadaran dan kurang sadarnya ya pentingnya APD. Kemudian dapat mengurangi penampilan sehingga orang tidak pakai APD. Terbatasnya faktor stimulan kemungkinan. Tidak cukup sekali kasih tahu sama pekerja ataupun sama mahasiswa kalau belajar. Tidak cukup sekali kan? Terkait hanya pakai yang rapi, pakai yang rapinan, belajar dan hafal dan sebagainya. Kemudian kalau pekerja pakai ketika melakukan awal pekerjaan pakai APD. Pasti jawaban pekerja panas, gak enak, gak nyaman, kurang ini dan lain sebagainya. Itu akibatnya stimulan yang harus disampaikan pimpinan harus terus supaya pekerja memakai APD. Oke, baiklah, ini adalah akhir dari pertemuan kita hari ini. Saya berharap pertemuan kita hari ini dan pembelajaran yang kita laksanakan hari ini bermanfaat bagi kita dan untuk kemudian hari. Pertemuan berikutnya adalah
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.